Berjumpa lagi dengan saya di News. Dengan saya akan menemani Anda di siang hari ini. Dengan saya, Resti Chandra Alfia akan menginformasikan berita terkini. Berita hari ini, melonjaknya UMKM pada masa Ramadan. Berkah Ramadan, UMKM bertumbuh, ekonomi meningkat. Bulan Ramadan bukanlah hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang berkah ekonomi. Di berbagai sudut kota ataupun desa, usaha kecil ataupun menengah atau bisa disebut UMKM mengalami lonjakan aktivitas dari takjil yang lezat hingga kerajinan tangan yang unik. UMKM menjadi tulang punggung ekonomi di bulan suci ini. Bulan baik ini telah datang, ucapkanlah alhamdulillah. Bulan penuh dengan ampunan, mari kita berbahagialah. Meski penuh dengan cobaan, berat bagi yang tak beriman, yakin ini sebuah ujian untuk mencapai Perubahan pola konsumsi. Masyarakat Indonesia memiliki tradisi yang kuat, berkumpul dan berbagi saat bulan Ramadan. Hal ini mendorong peningkatan permintaan untuk makanan dan minuman dan pakaian dan lain sebagainya juga. UMKM dengan cepat beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, menciptakan peluang bisnis yang besar, dan semangat kewirausahaan. Banyak orang yang memanfaatkan momen ini untuk memenuhi usaha sampingan atau mengembangkan usaha yang sudah ada. Fleksibilitas UMKM memungkinkan mereka untuk merespon perubahan pasar dan cepat. Di sini memang cocok untuk sore-sore kalau mau jalan-jalan sambil cari menu berbuka ya. Nah, ini juga ada apa ini pemirsa? Candu rasa pecel 5K. Wih, ini murah pemirsa. Pecelnya hanya 5.000, kemudian terancamnya juga 5.000, lalu ada tahu balik juga 2.000. Oh, ini baru pemirsa ini kayaknya. Oke. Halo Bu. Sudah siap Bu ya? Insya Allah siap. Oke, siap. Tahun ini bawa banyak nggak? Alhamdulillah tahu banyak. Oke. Bu, kalau yang paling disenangi pengunjung kira-kira nanti apa ya? Insya Allah tahu baliknya sama semuanya yang diminta ya. Tahu baliknya pemirsa, saya tunjukkan ya. Jadi di sini ini tahu baliknya, dan tahu baliknya itu langsung digoreng, anget di sini pemirsa. Wih, mantap sekali. Ada apa Mbak aneka toppingnya? Ada telur puyuh, udang, sama keju. Oke, ini dengan Mbak siapa ya? Prima. Mbak Prima dari mana Mbak? Dari Taman Siso. Taman Siso. Oke, asli daerah sini ya. Wih. Oke, mantap ya. Fresh banget ya pemirsa. Kemudian ini menggiurkan sekali, ini buat berbuka cocok kayaknya. Wih, mantap. Matur nuwun Mbak Prima. Hari ini bawa apa Mas Anjar? Ini saya bawa sate, ini sate kronyo sama sate daging. Besok mau tambah lagi untuk sate ati. Oke, mantap pemirsa. Karena ini penjual daging ya, saya tunjukkan. Kronyosnya itu lebih gede dari yang lain pemirsa. Dan ini sepertinya kronyos asli ya, sandung lamur ini pemirsa. Wih, menggiurkan sekali ya. Keren. Ini dijual berapa harganya Pak Mek? Ini 15.004. Murah pemirsa, 15.004 ya. Mantap sekali. Telah hadir. Oke, kita lanjut pemirsa. Ini di depan masih ada apa? Makin mendekati masjid, ini suasananya makin ramai ya pemirsa. Jadi penuh seperti ini dan makanannya juga makin bervariasi, makin banyak. Oh, ini sepertinya baru pemirsa. Ini ada Yuki takoyaki, taiyaki dan supa sup. Oh, ini juga diserbu banyak pembeli. Kita pengen tunjukkan ke kalian ini. Ini apa yang dijual oleh Masnya ini? Mas, kita kenalan dulu ini. Dengan siapa ini Mas namanya? Saya Ronald. Mas Ronald dari mana Mas aslinya? Kalau aslinya saya dari Sumatera. Oh, dari Sumatera. Udah lama di Jogja Mas? Dari 97. 97. Mas Ronald hari ini bawa apa Mas? Ada takoyaki, supa sup, ada juga sosis, ada taiyaki. Oh, ini ya, spesial ada taiyaki pemirsa. Taiyaki ini kue ikan ya dari Jepang ya. Wih, seperti ini segar banget ya pemirsa. Menarik. Isinya apa Mbak? Ada kacang merah, ada keju, ada coklat. Oke, mantap ya. Ini cocok untuk berbuka ya. Dukungan teknologi. Platform digital atau media sosial telah menjadi penting UMKM untuk memasarkan produk mereka. Kemungkinan akses ke pasar online memungkinkan UMKM untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas di sana. Saya mau mulai dengan kasus COVID kemarin. Yang membuat digitalisasi UMKM terlihat jelas begitu pentingnya. Kan waktu itu 3 tahun yang lalu bahwasannya ekonomi lockdown dan masyarakat
susah untuk pergi ke ketemu secara offline. Dan juga di sini ada dua yang terkena. Pertama, UMKM-nya sebagai pebisnis dan juga masyarakatnya. UMKM-nya karena ada lockdown sehingga mereka tidak bisa berjualan dengan semudah mungkin. Kedua, mereka pebisnis untuk mencari bahan baku, bahan mentah untuk membuat suatu barang yang untuk dijual juga terhambat. Nah, bagi masyarakat dengan terhentinya UMKM berbisnis itu juga merugikan mereka. Mereka juga tidak punya kemampuan untuk membeli barangnya. Nah, dengan adanya COVID ini, blessing akhirnya masyarakat UMKM memanfaatkan ekonomi digital untuk berjualan. Mereka bisa menjualan secara online. Begitupun masyarakat bisa mengakses secara online. Sehingga hal yang tadi bermasalah ketika lockdown itu bisa agak sedikit terpenuhi, agak sedikit membaik. Nah, dengan lockdown itu. Dan terbukti pada saat lockdown penjualan UMKM itu menurun drastis. Pas sekarang ini sudah mulai recovery, UMKM mulai menaik kembali. Nah, itu yang salah satu contoh. Nah, sekarang bagaimana manfaat yang didapatkan oleh UMKM dengan ada digital ini? Dengan ada digital ini, UMKM dapat memperluas pasar. Jadi tidak hanya mereka berjualan di lapak, juga mereka bisa jual secara online, baik ke domestik maupun internasional. Jadi ini salah satu manfaatnya. Kedua, bisnis mereka bisa menjadi lebih efisien karena waktu dan biaya dan administrasinya agak terpotong itu. Jadi lebih murah karena mereka nggak perlu mengirim barang misalnya dari Jakarta ke Bogor atau ke Tangerang. Nah, nggak usah. Sekarang cukup kita kirim melalui Gojek atau GoFood dengan, nah itu sudah mengurangi juga biaya dari UMKM sendiri, juga biaya masyarakat yang akan mendapatkan produk-produknya. Kita menggunakan teknologi digital yang disiapkan oleh misalnya seperti di marketplace seperti dompet digital, pada OVO atau kepada Tokopedia dan Lazada. Nah, ini dengan adanya ini jadi lebih permudah. Terus juga UMKM itu bisa mendiversifikasi layanan pembayarannya lebih beragam bagi mereka dan juga customernya. Juga misalnya UMKM juga nggak harus melakukan jual satu produk, juga bisa menjual berbagai produk, dan masyarakatnya juga bisa bertambah banyak, dan alat pembayaran juga akses layanannya akan semakin dipermudah. Strategi pemasaran yang efektif untuk UMKM. Pemanfaatan melalui media sosial. Gunakan platform seperti Instagram, Facebook, ataupun TikTok untuk mempromosikan produk dan berinteraksi dengan pelanggan. Buat konten yang menarik seperti foto ataupun video yang berkualitas tinggi, serta testimoni pelanggan. Promo dan diskon khusus. Diskon khusus atau hadiah menarik untuk menarik pelanggan. Memanfaatkan momen tertentu seperti minggu pertama puasa atau menjelang lebaran untuk memberikan promo spesial pada bulan mendekati Idul Fitri.
kami ingin membahas pentingnya penggunaan atau pemanfaatan sosial media untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Yuk simak baik-baik. Pemirsa pasti sudah tahu dong media sosial itu apa? Media sosial adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling bersosial, baik itu berkomunikasi membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Nah, tahukah kalian bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah pengguna media sosial terbesar di dunia? Beberapa media sosial tersebut adalah Instagram, YouTube, Facebook, dan TikTok. Indonesia mempunyai porsi yang cukup besar dari keseluruhan pengguna media sosial tersebut loh. Seperti yang kita tahu, dunia sedang dilanda pandemi COVID-19. Tentunya pandemi ini sangat berdampak pada bisnis, khususnya UMKM. Sebuah survei yang diadakan oleh Sea Insight yang merupakan unit kerja yang berfokus pada penelitian dan kebijakan publik terhadap perkembangan ekonomi digital di Asia Tenggara menunjukkan bahwa sebesar 54% UMKM menggunakan media sosial untuk meningkatkan penjualan. Tentunya hal ini dicapai dengan menggunakan digital marketing. Jadi apa sih digital marketing? Digital marketing merupakan kegiatan promosi sebuah brand atau produk melalui media digital dan merupakan cara yang dianggap paling efektif untuk saat ini sebagai salah satu pemasaran bagi semua jenis usaha, tidak terkecuali untuk UKM dan UMKM. Mengapa digital marketing itu penting? Karena dalam bisnis, menentukan strategi promosi yang tepat tetap perlu dilakukan agar bisnis semakin berkembang dan terus maju. Beberapa manfaat yang didapat melalui penerapan digital marketing adalah: yang pertama, mudah mendatangkan pelanggan. Sebelum berkembangnya dunia digital seperti saat ini, mencari informasi tentang suatu produk atau layanan baru tidaklah mudah. Sekarang, informasi mudah didapatkan melalui layar ponsel atau searching di internet. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika para pelaku bisnis bisa memanfaatkan media digital yang ada untuk melakukan promosi demi menjangkau semua pengguna internet dimanapun mereka berada. Manfaat selanjutnya adalah meningkatkan angka penjualan. Dengan memasang iklan ataupun menggunakan produk di website maupun media sosial, dapat memudahkan menjangkau pelanggan dari segala lapisan masyarakat. Semakin menarik dan unik konten yang Anda lakukan di media sosial, semakin besar kemungkinan untuk pengguna berubah menjadi pelanggan yang secara otomatis melakukan pembelian atas produk yang Anda tawarkan. Selain itu, digital marketing dapat menghemat biaya promosi. Dengan menggunakan digital marketing strategi sebagai salah satu metode pemasaran, tentunya anggaran untuk promosi dapat ditekankan seminimal mungkin. Hal ini dapat terjadi karena menggunakan teknologi secara online tidak memerlukan biaya pencetakan dan akomodasi lainnya. Manfaat terakhir adalah dapat melayani pelanggan dengan cepat. Dengan demikian, pelayanan yang cepat dan respon yang baik akan menjadi nilai tambah dan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan untuk terus melakukan pembelian produk Anda. Namun, sebagai seorang pembisnis, penggunaan media sosial adalah hal yang harus ditimbang dengan hati-hati. Akan tetapi, dengan data yang mudah dan dapat diakses dimanapun oleh siapapun, juga dapat menjadi dampak negatif bagi perusahaan. Contohnya adalah muncul motif-motif penipuan dengan mengatasnamakan bisnis Anda. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menangani penipuan secara online adalah: jika bertemu dengan akun palsu yang mengatasnamakan bisnis Anda, segera laporkan hal tersebut. Mencantumkan nomor kontak, testimoni pelanggan, bukti transaksi yang sudah berhasil, dan komentar-komentar pelanggan dapat menjadi cara untuk mencegah adanya pemalsuan yang mengatasnamakan bisnis Anda. Nah pemirsa, demikian merupakan video informatif mengenai pentingnya pemanfaatan media sosial bagi UMKM. Semoga video penjelasan kali ini dapat bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Dampak positif UMKM terhadap ekonomi masyarakat. Peningkatan pendapatan UMKM memberikan peluang pendapatan tambahan bagi banyak keluarga, terutama di daerah-daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi. Pendapatan ini membantu peningkatan daya beli masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Menciptakan lapangan pekerjaan. UMKM menciptakan lapangan pekerjaan musiman, seperti penjualan tajil ataupun pengrajin parsel lebaran. Hal ini membantu mengurangi angkanya pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
minum. Apa, Bu? Kenapa sih kok baca koran sampai kebalik gitu? Mikirin apa? Ini baca koran sambil kebalik. Gak terasa sebentar lagi kita akan masuki bulan suci Ramadan. Habis Ramadan tentunya Idul Fitri. Terus kenapa kalau Idul Fitri? Ya seperti biasa kita kan siap-siap bikin parcel untuk orang lain tentunya. Tenang aja, nggak usah pusing kalau masalah parcel mah. Kenapa? Tak kasih tahu bentar. Ini Ibu dapat parcel, isinya itu dari teman-teman UMKM di Wonosobo. Cantik kan? Oh hebat banget. Cantik nggak nih? Ini semua Isinya produk lucu-lucu. UMKM Kabupaten Wonosobo. Makanya nggak usah bingung-bingung. Ini ada combro, karika, terus apa lagi? Ini ada kue-kue kering. Oh kue kering. Iya, ada Oke. nastar teman-temannya. Nih katalognya nih, macam-macam kan. Semua sudah komplit. Iya. Semua produk UMKM Wonosobo masuk di katalog ini. Katalog iya di katalog ini. Pokoknya harganya juga menyesuaikan tergantung isi kocek masing-masing. Harga bersahabat. Iya, harga bersahabat dan ini yang jelas rasanya juga endul Isi mark berkualitas. endul, isi berkualitas. Nih. Selain di katalog ada lagi nggak yang bisa cari informasinya? Oh, tentu bisa dong. Di mana? Selain di katalog, kita juga bisa nih ketik aja ayopromo.com. Jadi di ayopromo.com itu selain kita bisa lihat detail produknya apa aja, itu juga bisa langsung transaksi dengan para UMKM kita. Nanti Harganya langsung sudah terlihat. Detailnya Ya. kelihatan. Terus nanti begitu klik transaksi itu juga bisa langsung nyambung dengan WhatsApp-nya teman-teman UMKM. Berarti Jadi kita mau mudah pesan sekali ya diakses ya. Mau sepaket, 2 paket, 10, 100 boleh. Siap teman-teman UMKM. Oh ya Bu, gimana sih Gampang. rasanya produk UMKM yang tadi Ibu sampaikan? Ayah pengen tahu dong rasanya kayak apa. Boleh dong, kan Ibu kemarin dikasih contoh-contohnya. Pokoknya rasanya itu. Ini apa ini? Ini namanya nastar. Nastar. Nah, cobain ya. Ini kan biasanya favoritnya Lebaran. Coba Oh deh. iya, oke. Rasanya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba. Enak nggak? Enak. Nggak kalah Gurih. kan sama-sama yang lain. Oh pasti nggak kalah dengan produk luar. Keren kan UMKM kita. Alhamdulillah tadi Ayah coba-coba. Produknya enak, gurih, belinya juga mudah. Tentu kita harus bangga terhadap semua produk-produk UMKM Kabupaten Wonosobo yang hebat. Iya, tentu dong. Kita harus cinta dan bangga sama produk-produk UMKM Kabupaten Wonosobo deh. Penggerak ekonomi lokal. UMKM menjadi penggerak ekonomi lokal dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi daerah. Mereka berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah. Menjaga tradisi lokal, UMKM banyak yang menjual produk-produk tradisional sehingga secara tidak langsung membantu menjaga tradisi lokal. Mumpung kita lagi di bazar takjil Ben Hill, mending kita tanya-tanya yuk ke penjual takjil di sini. Gimana omset pendapatan mereka selama bulan puasa ini? Alhamdulillah selama Ramadan ini pendapatan ya cuma mencukupi lah buat pulang kampung. Alhamdulillah bulan ini ya dibanding tahun yang lalu lebih bagusan tahun yang ini. Alhamdulillah lebih lebih rame gitu. Setiap hari saya dagang terus di sini. Tanpa bulan puasa pun saya jualan terus gitu. Tapi bulan ini puasa ini malah berkah barokah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Beda. Kalau hari biasa kan saya kerja. Kalau yang dagang kakak saya di Pasar Senen. Hah? Kalau di hari biasa di daerah Pasar Senen. Di depan GOR Gelanggang Olahraga Pasar Senen. Alhamdulillah semoga aja cepat habis ya. Ramadan adalah momen yang penuh untuk UMKM dan kreatif dan strategis pemasaran yang tepat. UMKM dapat memanfaatkan peluang ini untuk tumbuh dan berkembang. Dan positifnya tidak hanya oleh UMKM tetapi juga oleh masyarakat luas dan perekonomian nasional.